Iya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan, kita kembali lagi akan membahas beberapa pokok pembahasan. Namun sebelumnya, Bapak tetap himbau kepada kalian bahwa jadilah warga negara yang baik, jadilah mahasiswa yang teladan, dan jadilah mahasiswa Bukti Toraja sebagai contoh, sebagai panutan kepada seluruh warga Toraja dan kepada seluruh warga Indonesia pada umumnya. Iya, jadi ini merupakan materi lanjutan daripada pembahasan yang sudah kita bahas, yang kemudian besar harapan Bapak bahwa semoga apa yang Bapak berikan ini boleh bermanfaat bagi kalian dan boleh berguna untuk masa depan bangsa. Iya, sekiranya yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini adalah mengenai tentang warga negara dan kewarganegaraan, yang kemudian akan saya buka dengan prolog bahwa untuk mengacu kepada pembahasan ini, tentunya yang menjadi pokok adalah negara. Negara ini tentunya memiliki sebuah entitas, sebuah entitas yang dimaksudkan adalah ia bersifat abstrak. Nah, bersifat abstrak ini yang dimaksudkan adalah hanyalah unsur-unsur negara saja. Nah, unsur-unsur negara yang saya maksudkan di sini ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Nah, untuk mengacu kepada pembahasan ini, tentunya ada unsur-unsur negara yang harus kita garis bawahi. Yang saya jelaskan tadi bahwa unsur negara itu ada rakyat, wilayah, dan pemerintah. Yang harus kita garis bawahi adalah rakyat. Nah, rakyat ini sendiri yang merupakan bagian dari penduduk negara. Nah, jadi itu rakyat, ia merupakan bagian pokok dari penduduk negara. Nah, kemudian penduduk negara ini erat kaitannya dengan warga negara. Nah, ia saling berkaitan dengan itu. Nah, warga negara inilah yang kemudian mempunyai hubungan yang lazim disebut dengan keluarga negaraan. Nah, jadi itu merupakan sebuah prolog untuk masuk ke dalam pembahasan. Nah, untuk mengetahui bagaimana pembahasan secara detail mengenai tentang warga negara dan kewarganegaraan, hal inilah yang menggiring kita masuk ke dalam pembahasan. Ada beberapa subpokok pembahasan yang harus kita pecahkan, yaitu bagian A, warga negara dan kewarganegaraan, bagian B, kewarganegaraan Indonesia, dan bagian C, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan bagian A, yaitu pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Kita akan memisahkan di sini mana sih yang disebut dengan warga negara dan apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam warga negara. Ya, mungkin adik-adik mahasiswa sering mendengar kata-kata seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan mungkin bahkan pernah mendengar warga dunia. Nah,
sebenarnya apa sih warga negara itu? Warga negara pada dasarnya mengandung arti bahwa ia merupakan peserta atau anggota. Itu warga. Jadi warga dapat disimpulkan bahwa ia merupakan peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Nah, dari suatu organisasi perkumpulan. Nah, dan bahkan adik-adik mahasiswa dengan saya dapat dikatakan bahwa kita ini merupakan bagian dari warga UKI Toraja. Nah, mengapa dalam pemahaman warga negara disebutkan bahwa ia sebagai peserta atau anggota? Karena di dalamnya kita terstruktur, kita mempunyai struktur yang jelas, misalnya ada pimpinan, ada kaprodi, ketua jurusan, dan seterusnya sampai pada tahapan kemahasiswaan. Nah, jadi pada dasarnya bahwa secara sederhana dapat diartikan bahwa warga negara itu adalah anggota dari suatu negara atau warga dari suatu negara. Nah, pada tahapan ini saya akan jelaskan sedikit bahwa warga itu berasal, yang kita artikan secara pengertian warga sekarang, bahwa istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen. Nah, itu dari negara Inggris. Nah, jadi kata citizen ini secara etimologis berasal dari Romawi, yang pada waktu itu berasal dari berbahasa Latin pada masa itu, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota atau warga diri. Nah, jadi dalam terjemahan kata citizen ini selanjutnya diartikan dalam bahasa Prancis yang diistilahkan sebagai arti citoyen. Nah, jadi itu asal mualanya bahwa kata warga ini serapan dari kata istilah kata citizen dari bahasa Inggris. Nah, istilah citizen berkembang di Inggris pada abad pertengahan. Namun menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata denizen. Jadi kedua istilah tersebut secara gambaran umumnya menunjuk pada warga atau penduduk kota dengan orang-orang yang berada di luar, disebutnya subjek. Nah, itu. Jadi pemahaman yang saya gambarkan tadi itu dapat dikemukakan bahwa citizen adalah warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan. Jadi kita itu di kata warga ini kita dikatakan kita tergolong sebagai warga. Secara otomatis kita dilekati, kita diberikan sejumlah keistimewaan, dan kita diberikan sejumlah kedudukan yang sederajat. Nah, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Contoh kita negara Indonesia, kita memiliki perlindungan dari negara itu sendiri. Ya, jadi itu pemahaman yang sederhana mengenai tentang warga negara. Jadi warga negara itu secara pemahaman secara sederhana dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Nah, di samping warga negara, pemahaman warga negara tadi itu perlu saya jelaskan pula bahwa dalam pemahaman warga negara ia disebutkan sebagai suatu anggota. Nah, anggota itu siapa? Nah, yang kita sering dengar, yang adik-adik mahasiswa sering dengar, banyak
kalian sering mendengar rakyat, penduduk. Nah, dari pemahaman itu terkadang kita menyepelekan hal seperti ini, tetapi mungkin masih banyak di antara kita yang belum memahami apa itu rakyat dan penduduk, dan bagaimana letak perbedaannya dan kedudukannya seperti apa. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang rakyat merupakan warga negara dan penduduk merupakan warga negara pula. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi rakyat di sini adalah bagian dari warga negara, yang dimana dikatakan bahwa ya kita ini adalah rakyat dan kita ini adalah penduduk. Nah, tetapi ada perbedaan peradaban yang sangat menjolok, bahwa inilah yang membedakan rakyat dan penduduk. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa rakyat itu bagian dari konsep politik. Mengapa dikatakan bagian dari konsep politik? Nah, coba adik-adik mahasiswa pahami ini, karena ada sesi tanya jawab, jadi tolong dipahami. Jadi gini, bagian dikatakan bahwa ia merupakan bagian dari konsep politik karena ia itu adalah cakupannya luas. Misalnya kita dikatakan sebagai rakyat Indonesia. Mengapa dikatakan sebagai kita tergolong sebagai rakyat dan kita pula yang tergolong sebagai penduduk, tetapi peletakannya beda. Dikatakan sebagai rakyat bahwa kita hidup di dalam sebuah konsep politik. Nah, mengapa kita hidup dalam sebuah konsep politik? Karena kita dibawahi oleh pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Nah, kita hidup dalam cakupan lingkungan kepemerintahan, itu merupakan gambaran konsep-konsep politik, sehingga kita dikatakan sebagai bagian dari rakyat. Nah, lalu bagaimana pemahaman tentang penduduk? Apakah kita ini tergolong juga dalam penduduk? Iya, kita tergolong di dalam penduduk. Namun yang perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksudkan penduduk itu di sini digambarkan secara singkat bahwa orang yang berada di wilayah negara. Nah, tetapi di dalam pemahaman penduduk ini sangat luas kajiannya. Nah, kajiannya seperti apa? Saya akan menggambarkan sedikit pemahaman sedikit bahwa penduduk itu sangat luas kajiannya. Mengapa dikatakan luas? Karena ia mempunyai skematis. Nah, skematis atau gambarannya seperti misalnya orang yang berada di wilayah negara itu dapat dibagi dua lagi menjadi penduduk dengan bukan penduduk atau non penduduk. Nah, orang yang berada di wilayah tetapi bagiannya bahwa ada dikatakan penduduk dan bukan penduduk. Siapa itu penduduk? Nah, di dalam siapa itu penduduk yang dikatakan orang yang berada di wilayah negara. Nah, penduduk sebagai orang yang berada di wilayah negara adalah orang yang mendiami suatu wilayah dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu penduduk. Nah, orang yang mendiami suatu wilayah dalam waktu yang cukup lama. Nah, tetapi penduduk ini dapat dibagi dua lagi. Nah, dibagi dua lagi menjadi warga negara dan orang asing. Nah, itu penduduk. Jadi orang asing yang teman-teman mahasiswa sering lihat itu juga merupakan penduduk, tetapi ada pemahaman yang berbeda. Nah, sehingga ia dikatakan juga sebagai penduduk. Nah, oke, saya jelaskan di dalam pemahaman penduduk sebagai warga negara. Oke, jadi penduduk dalam pemahaman warga negara ini adalah kita yang memiliki status kewarganegaraan asli. Nah, kita memiliki misalnya identitas diri, misalnya KTP. Nah, kita memiliki kewarganegaraan Indonesia asli. Nah, itu dikatakan penduduk warga negara. Sedangkan
penduduk orang asing, bahwa dikatakan orang atau anggota dari wilayah negara lain yang tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lainnya. Misalnya ada orang luar melakukan ya mungkin liburan di Indonesia, itu dikatakan penduduk, tetapi bukan penduduk warga negara, tetapi dikatakan sebagai penduduk orang asing. Mengapa penduduk orang asing dikatakan penduduk? Karena ia mendiami suatu wilayah dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, misalnya orang asing menggunakan visa misalnya. Nah, dia dikatakan sebagai penduduk, tetapi walaupun bukan seperti warga negara asli, bahwa memiliki status kewarganegaraan asli, walaupun bukan status kewarganegaraan Indonesia asli, tetapi ia tetap tunduk pada kekuasaan pemerintah negara Indonesia itu sendiri. Nah, jadi ada pepatah mengatakan bahwa di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi ini pemahaman secara sederhana mengenai tentang warga negara dan kewarganegaraan. Khususnya dalam pembahasan ini kita terfokuskan pada warga negara. Nah, kita kembali kepada penduduk, bahwa tadi saya katakan bahwa orang, siapa itu penduduk, adalah orang yang berada di wilayah negara. Di sini dibagi menjadi dua, bahwa ada penduduk dan ada pemahaman bukan penduduk. Nah, penduduk ini terbagi dua lagi menjadi warga negara dan orang asing. Nah, sekarang penduduk bukan penduduk, orang yang berada di wilayah negara dalam pemahaman bukan penduduk. Nah, dikatakan di sini bahwa bukan penduduk artinya sementara waktu atau hanya dalam waktu yang cukup pendek, dalam waktu yang terbatas. Nah, seperti itu. Itulah kajian daripada warga negara, rakyat dan penduduk yang merupakan bagian daripada pemahaman warga negara. Iya, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian dan pemahaman kewarganegaraan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang warga negara, sekarang kita akan masuk ke dalam kewarganegaraan. Iya, jadi kewarganegaraan pada dasarnya berarti kita atau seseorang, saya, kalian, adik-adik mahasiswa memiliki identitas atau memiliki status dalam lingkup nasional. Itu kewarganegaraan. Misalnya saya atau adik-adik mahasiswa warga negara Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa dan sebagainya, banyaklah pemahaman mengenai tentang ini. Misalnya ia berwarga negara Indonesia, ia berkewarganegaraan Australia, ia berkewarganegaraan Inggris dan lain sebagainya. Nah, kita memiliki kewarganegaraan berarti kita mendapatkan sejumlah hak dan kewajiban. Nah, adik-adik mahasiswa, masih banyak kewajiban kalian terhadap negara ini yang belum kalian laksanakan. Nanti kita akan ulas itu. Iya, jadi kita masuk ke dalam pemahamannya dulu. Nanti saya akan berikan contoh kasus. Nah, bahwa dikatakan kita mendapatkan sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan negara. Timbal balik itu seperti bagaimana? Kita berhak dan berkewajiban. Kita berhak dan berkewajiban, dan begitupun sebaliknya. Negara mempunyai hak
dan negara pula mempunyai kewajiban terhadap kita atau terhadap orang itu. Nah, terkait dengan hal itu, hak dan kewajiban maka kewarganegaraan seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Artinya turut terlibat. Misalnya sekarang, apa sih yang menjadi landasan paling pokok dalam melakukan tanggung jawab kita terhadap negara? Banyak. Misalnya kita mengikuti ritme masalah yang ada sekarang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan ini mengglobal. Nah, jadi masalah-masalah seperti ini kita dituntut pula untuk bagaimana memberikan kewajiban kita terhadap negara. Apa kewajiban kita? Mari kita ikuti anjuran dari pemerintah sehingga kita dapat dikatakan bahwa warga negara yang baik. Nah, nanti kita akan ulas lagi. Iya, kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berinteraksi dengan orang lain sebagai warga negara, sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. Ada pertumbuhan nilai-nilai yang muncul terhadap setiap individu, terhadap setiap orang-orang yang berinteraksi. Nah, misalnya nilai-nilai apa yang ditimbulkan? Misalnya nilai-nilai kegotong royongan. Nah, kita melihat bahwa kita memberikan kewajiban terhadap setiap wilayah yang kita duduki, karena kita mempunyai kewajiban untuk itu. Nah, kewajiban untuk apa? Bagaimana kita menjaga keharmonisan di dalam kegotong royongan. Misalnya nilai-nilai apa lagi yang dimunculkan? Misalnya nilai religius atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, ia merupakan nilai-nilai bersama. Ini merupakan nilai-nilai bersama antara warga sesama. Nah, oleh karena itu nilai sosial inilah yang dimaksudkan bahwa ini bisa diterima berbeda dengan warga negara lain. Inilah yang membedakan nilai-nilai inilah yang membedakan dengan warga negara lain. Nah, karena nilai sosial pada dasarnya yang melekat terhadap setiap warga itu adalah sangat sempurna yang telah kita miliki. Warga Indonesia memiliki nilai-nilai sosial yang amat Pancasilais. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam pemahaman itu ada pendapat menyatakan bahwa kewarganegaraan itu adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu merasakan makna kepemilikan. Nah, inilah hak kita. Kita diberikan hak untuk merasakan kepemilikan itu. Kita diberikan kewajiban sosial dalam komunitas. Nah, dari pendapat-pendapat seperti itulah, pendapat para ilmuwan seperti itulah, kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungan antara warga negara dengan komunitasnya sendiri. Nah, apa-apa yang dihasilkan, apa-apa yang dilahirkan oleh hubungan antara warga negara dengan komunitasnya itu sendiri, yaitu misalnya memunculkan identitas. Kita memiliki identitas, itu kewajiban kita, dan itu hak kita untuk hak dan kewajiban kita untuk bagaimana kita ini merasakan kepemilikan itu, bahwa saya berkependudukan di Indonesia dan saya memiliki identitas asli kewarganegaraan Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang dihasilkan. Kemudian yang kedua,
Apa yang dihasilkan? Rasa kepemilikan terhadap komunitas baru, misalnya negara. Negara ini termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas. Jadi ketika kita berstatuskan kewarganegaraan Indonesia, kita merasa bahwa negara Indonesia ini adalah bagian dari milik saya, sehingga bagaimana saya bisa memenuhi hak dan kewajiban saya terhadap negara ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa yang dihasilkan? Memunculkan aneka peran. Nah, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain dalam komunitas negara. Yang terakhir, bahwa timbulnya hak dan kewajiban antar keduanya secara timbal balik. Nah, ini yang selalu menjadi persoalan. Terkadang kita sebagai warga negara tak sadar bahwa sebenarnya rasa tanggung jawab kita terhadap negara ini amatlah banyak dan begitu luasnya, sehingga terkadang tafsiran orang itu melampaui batas kemampuan negara, selalu menuntut apa yang menjadi kewajiban negara terhadap dirinya. Dia tidak menyadari, atau kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang menjadi kewajiban kita terhadap negara. Nah, seperti itu. Oke, di dalam pembahasan ini bahwa kewarganegaraan itu menurut hukum Indonesia, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, memiliki arti bahwa segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara tersebut yang menghasilkan dan memunculkan bentuk suatu hubungan. Nah, warga negara tentunya memiliki segala hal keikualan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hal keikualan? Yaitu berbagai hal. Nah, mungkin saja itu peristiwa yang terjadi di masa lalu, kejadian yang terjadi di masa sekarang, dan masalah yang akan kita hadapi ke depan. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan adanya karakteristik, adanya atribut, adanya elemen, adanya lapisan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini bahwa ia memunculkan identitas, ia memunculkan hak, ia memunculkan kewajiban, ia memunculkan partisipasi, sehingga disebutkan di sini bahwa memunculkan bentuk-bentuk suatu hubungan. Nah, hubungan saya dengan negara dengan ditandai ada identitas. Hubungan saya dengan negara dengan ditandainya ada hak. Hubungan saya dengan negara dengan ditandainya ada kewajiban dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pemahaman dalam kewarganegaraan menurut teori dan menurut hukum-hukum yang ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kewarganegaraan dari berbagai pemahaman. Nah, kita akan mengetahui kewarganegaraan dari pemahaman dua sisi, yaitu pengertian kewarganegaraan dari arti yuridis, sosiologis, dan pemahaman kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Nah, jadi kewarganegaraan secara yuridis bahwa ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara, atau kewarganegaraan sebagai status legal. Nah, dengan adanya hukum itu dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, bahwa bagaimana orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Nah, misalnya dikatakan bahwa kewarganegaraan dalam arti yuridis adanya ikatan hukum. Misalnya apa yang dijadikan sebagai landasan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara, antara saya dengan negara. Misalnya ditandai tadi adanya akta lahir misalnya,
Itu merupakan pemahaman kewarganegaraan secara yuridis. Nah, adanya ikatan hukum. Misalnya apalagi ketika kita membuat surat pernyataan. Ketika kita membuat sebuah surat pernyataan itu sudah ditandai dengan kita sudah terikat dengan negara. Nah, karena ketika tentunya itu dilanggar suatu surat-surat pernyataan yang kita buat itu dilanggar, ya secara otomatis kita akan diperhadapkan dengan hukum-hukum positif yang berlaku di tatanan negara Indonesia ini. Nah, itu. Kemudian secara pemahaman kewarganegaraan secara sosiologis, ini berbeda dengan pemahaman secara yuridis, bahwa di dalam pemahaman yuridis tadi dikatakan bahwa ditandai dengan ikatan hukum antara saya dengan negara. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis itu tidak ditandai. Kita berbuat sesuatu tidak menutup kemungkinan bahwa harus ada surat pernyataan, harus ada ini dengan ini, tidak. Tetapi apa yang menjadi jaminan untuk berbuat sesuatu? Nah, dikatakan bahwa dalam pemahaman arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Nah, tetapi itu hanyalah ditandai dengan ikatan emosional. Nah, seperti ikatan perasaan, seperti ikatan keturunan, seperti ikatan nasib, ikatan sejarah, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain bahwa ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan. Artinya orang yang memiliki ikatan demikian merupakan orang yang berkewarganegaraan yang memiliki hubungan batin terhadap orang lain. Nah, itu yang digambarkan tadi, bahwa ditandai dengan ikatan perasaan, ikatan keturunan, dan ikatan tanah air dan lain sebagainya. Kita merasa satu ikatan. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan pemahaman secara kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Nah, jadi di sini digambarkan bahwa dari sudut kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya sebab ikatan emosional, tingkah laku, dan penghayatan hidup yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Akan tetapi, jadi ini ini yang menjadi persoalan. Akan tetapi dari sudut pandang kewarganegaraan yuridis, orang tersebut tidak memenuhi sebab tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara. Jadi dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi, yaitu persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal. Jadi kewarganegaraan dalam arti yuridis tadi ini ia merupakan ikatan formal. Nah, tentunya ikatan formal terhadap subjek atau terhadap orang dengan negara. Tapi di sisi lain terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis namun tidak memiliki kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Artinya bagaimana? Ia memiliki tanda ikatan hukum dengan negara, itu yang tadi saya memiliki ikatan hukum dengan negara, mempunyai akta lahir misalnya. Saya mempunyai ikatan akta lahir dengan ditandainya ikatan saya dengan negara. Akan tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidup sebagai warga negara tidak ada. Artinya bahwa terdapat seseorang warga negara yang hanya secara yuridis saja, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi. Nah, adalah sangat ideal lah apabila seseorang warga negara memenuhi persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota dari negara. Nah, artinya bahwa sangat ideal ini sangat sempurna lah, sangat logis lah ketika kita memiliki kedua dari pemahaman ini.
kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Nah, kemudian bahwa ada pemahaman kewarganegaraan secara formal. Nah, kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Nah, di dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraannya berada pada hukum publik. Nah, misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, saya dengan adik-adik mahasiswa sebagai warga negara, bagian dari warga negara Indonesia, memiliki status kewarganegaraan, memiliki identitas dan memiliki hubungan timbal balik antara negara, yang secara otomatis bahwa di dalam kehidupan sosial tidak dapat dipungkiri terkadang banyak masalah-masalah yang muncul, sehingga yang menjadi tameng untuk memecahkan masalah itu kalau bukan negara yang kita selalu tuntut bahwa bagaimana negara bisa melindungi kita di dalam persoalan-persoalan yang ada, bagaimana negara bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Maka dari itu, di dalam sistematika hukum, dalam kewarganegaraan dalam pengertian formal ini, masalah-masalah yang diperhadapkan dengan anggotanya itu berada pada hukum publik. Nah, hukum publik yang dimaksudkan di sini adalah entah itu aturan kemasyarakatan, hukum-hukum negara, yang saya rasa itu sudah sangat jelas, baik lisan maupun tertulis. Nah, itu. Kemudian kewarganegaraan secara material. Nah, pemahaman ini sangatlah singkat bahwa merujuk pada akibat hukumnya dari status kewarganegaraannya, yaitu maksudnya bahwa hak dan kewajiban seseorang ialah merupakan akibat yang ditimbulkan oleh status kewarganegaraannya itu sendiri. Ya. Oke, jadi kita lanjut ke bagian B, kewarganegaraan Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa secara garis besar dalam pengaturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan Indonesia itu sudah diatur dalam hukum Indonesia. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Nah, bahwa dikatakan tadi pembahasan hanyalah sebagai status saja. Sekarang di sini kita akan mengacu lebih merujuk kepada apa yang menggambarkan, di mana menggambarkan tentang status keabsahan daripada kewarganegaraan sebuah orang dikatakan berstatus kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu diatur dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang isinya lebih memuat kewarganegaraan dalam pengertian formal. Nah, artinya bahwa kita tidak membahas tentang, di dalam pemahaman ini, di dalam undang-undang ini kita tidak menemui tentang hak dan kewajiban. Nah, misalnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional, di situ ada hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban antara orang tua, hak dan kewajiban masyarakat dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini berkecimpung hanyalah memuat kewarganegaraan dalam arti formal saja. Nah, misalnya warga negara Indonesia, mana yang dikatakan sebagai warga negara Indonesia dalam undang-undang ini, bahwa warga negara Indonesia itu adalah saya, misalnya kalian mahasiswa misalnya, yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu. Nah, itu kita merupakan kita merupakan hasil daripada perkawinan antara seorang ayah dan ibu. Nah, sehingga
kita memiliki status kewarganegaraan Indonesia yang sah, keabsahannya di situ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Kemudian itu dikatakan bahwa munculnya status kewarganegaraan kita. Kemudian kapan hilangnya? Nah, hilangnya sebuah kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini adalah misalnya ya tidak lainnya kalau sudah meninggal dunia misalnya. Ada yang lain lagi, yaitu bagaimana kita memperoleh bagaimana kita dikatakan bahwa hilangnya kewarganegaraan kita itu sendiri. Misalnya sudah banyak artis-artis, sudah banyak warga negara Indonesia yang sudah tidak berstatus kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain, memperoleh status kewarganegaraan lain atas dasar kemauannya sendiri, ya seperti itu. Misalnya sudah banyak ya itu yang saya katakan tadi, sudah banyak artis yang sudah tidak berstatus kewarganegaraan Indonesia lagi, dan bahkan ada pula warga negara asing yang sudah ditetapkan sebagai status kewarganegaraan Indonesia. Jadi seperti itu. Kita tidak hanya kehilangan seseorang warga negara yang berstatus kewarganegaraan asli Indonesia dahulu, tetapi kita juga kita juga bisa menerima orang asing menjadi sebagai satu identitas dengan kita, yaitu berstatuskan kewarganegaraan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengacu pada 3 pokok persoalan, yaitu berbicara tentang hak dan kewajiban seseorang warga negara Indonesia, apa-apa yang termaksud di dalamnya. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang wujud hubungan antara warga negara dengan negara, wujud hubungan antara kalian adik-adik mahasiswa, saya sebagai dosen dengan negara. Nah, apa wujud hubungan kita terhadap dikatakan bagian dari warga negara ini terhadap negara kita sendiri? Nah, tidak lain halnya adalah peran. Nah, kita melakukan berbanyak peran, terlibat ikut serta dalam berbagai peran yang sehingga kemudian dirasakan bahwa kita merupakan bagian daripada warga negara. Nah, peran seperti bagaimana yang dimaksudkan? Nah, pada umumnya peran itu berupa tugas. Nah, ya, itu salah satunya. Peran itu berupa tugas. Nah, jadi peran berupa tugas yang memiliki status. Nah, apa keikutsertaan peran kita terhadap negara ini? Misalnya, ini perlu untuk dicatat. Misalnya kita memiliki status peran aktif terhadap negara, karena dikatakan bahwa wujud hubungan warga negara dengan negara, tentunya kita berperan dalam peran pasif misalnya. Apa itu peran pasif? Nah, peran pasif salah satu contohnya misalnya kita taat aturan. Nah, kita menaati aturan dari negara melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, sehingga dalam pembahasan nantinya kita mengetahui apa hak dan kewajiban kita. Jangan kita hanya selalu menuntut hak dan kewajiban kita, mana negara, mana kebebasanmu tentang
hak dan kewajiban saya. Jangan kita hanya menuntut seperti itu, adik-adik mahasiswa, tetapi mari kita sadari apakah saya sudah terlibat melibatkan diri sebagai seorang warga negara yang baik dalam keikutsertaan peran. Nah, misalnya yang tadi yang pertama. Oke, jadi itu tugas seseorang warga negara, yaitu keikutsertaan dalam sebuah peran pasif, yaitu taat aturan yang tadi. Nah, sekarang peran yang selanjutnya adalah wujud hubungan antara warga negara dengan negaranya, yaitu ikut serta dalam peran aktif pula. Jadi di sini ada beberapa peran, yaitu peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Nah, kita ikut serta dalam peran aktif, yaitu ikut serta atau terlibat dalam mempengaruhi keputusan-keputusan publik. Nah, misalnya kita melihat bahwa keputusan-keputusan yang atau kebijakan atau bahwa perintah atau anjuran dari pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani COVID-19 ini, penanggulangan COVID-19 ini, dan kita rasa itu adalah baik adanya, karena itu adalah sebuah hal yang sangat positif untuk bagaimana bisa menyelamatkan bangsa ini. Nah, sehingga kita mempunyai peran atau mempunyai tugas untuk bagaimana bisa ikut terlibat pula di dalam mempengaruhi keputusan-keputusan publik itu. Nah, kemudian kita ikut serta dalam peran positif, yaitu kita memiliki aktivitas, yaitu meminta pelayanan tentang kehidupan yang baik. Nah, dan peran negatif yaitu penolakan campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga negara itu sendiri. Nah, itu wujud hubungan warga negara dengan negara. Kemudian ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu apa hak-hak dan kewajiban kita. Sebenarnya ini sangat banyak, sangat luas, tetapi hanya saya akan gambarkan nilai-nilai yang paling pokok-pokok saja, yaitu berbicara tentang hak, bagaimana kita bekerja dan mendapat penghidupan yang layak. Mungkin ini di bidang sosial dan ekonomi. Lalu hak yang selanjutnya yang pokok, bahwa bagaimana kita diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam menentukan sikap dalam hal berpendapat. Nah, seperti itu diatur dalam pengaturan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian hak untuk karena kita ini berkecimpung di dalam berbagai nuansa keagamaan, bagaimana kita diberikan kebebasan memiliki hak untuk memeluk agama sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar pula. Nah, itu berbicara tentang kewajiban, yaitu kita memiliki kewajiban terhadap negara, karena inilah yang dikatakan bahwa ini sifatnya timbal balik. Nah, kewajiban seperti apa yang dimaksudkan adalah kewajiban taat aturan misalnya, atau taat hukum. Nah, itu sudah sangat jelas dalam pengaturan aturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Kalau kita mau lihat, adik-adik mahasiswa mau lihat, nah, itu terdapat di dalam pasal 27 ayat 1. Nah, kemudian kewajiban kita selanjutnya membela negara. Nah, kita juga mempunyai kewajiban untuk membela negara, dan bahkan kita juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan negara. Itu semua termasuk kewajiban yang sangat besar yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan terhadap negara ini. Ya, jadi itulah pembahasan pokok dalam materi ini. Saya rasa
ini sebuah perkuliahan online. Saya sangat harapkan kalian adik-adik mahasiswa bisa mengkaji, bisa menganalisa, simpan di dalam otaknya minimal gambaran-gambaran besarnya saja, dan kalau bisa dipahami semua. Saya rasa cukup. Tetap semangat menghadapi persoalan yang ada. Mari kita saling membantu pemerintah, membantu sesama untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan egois, jangan pelihara itu, tetapi mari kita camkan bahwa kalau bukan kita regenerasi penerus bangsa yang selamatkan bangsa ini, siapa lagi yang akan kita harapkan? Kitalah satu-satunya tolak ukur untuk bagaimana bisa menyelamatkan bangsa ini. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Nanti selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.